Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat ampu semuanya, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas beberapa aplikasi yang sering digunakan untuk para guru Kementerian Agama dan juga untuk ASN Kementerian Agama, baik yang sudah PNS ataupun baru CPNS atau yang sudah P3K. Kalau saya rangkum, dan ini yang paling sering digunakan karena termasuk website yang fundamental, sangat dasar dan sangat vital untuk sahabat-sahabat guru dan juga sahabat ASN guru utamanya ya. Apa saja? Pertama, ada aplikasi website asndigital.bkn.go.id. Website ini adalah website resmi dari BKN sebagai database dari seluruh pegawai ASN di Indonesia. Nah, ini yang sering kita gunakan ya. Nanti kita gunakan untuk apa? Untuk melihat data karir kita, untuk melihat database kita, profil ASN kita, dan juga untuk mengisi elektronik kinerja kita, utamanya untuk PNS Kementerian Agama. Di sini cara loginnya tinggal kita pilih login, kita dekatkan ke logo BKN, lalu akan muncul tiga menu ini, lalu kita klik login saja. Nah, kemudian kita masuk menggunakan username NIP, passwordnya kalau password default adalah huruf besar semua ASN, kemudian 3 digit, angka terakhir NIP sahabat ASN semuanya. Tapi kalau passwordnya sudah dirubah, maka silakan gunakan password yang sudah diubah. Kalau sahabat mengalami kesulitan dalam login ke akun BKN, sahabat bisa berkomunikasi dengan operator madrasahnya atau dengan staf bagian unit kepegawaian kantor Kementerian Agama kabupaten kotanya masing-masing. Ketika sign in, kita akan diberikan OTP, one time code. Nah, ini adanya di Google Authentifikasi di smartphone sahabat semuanya. Silakan dimaksudkan, nanti akan sign in bisa. Nah, ketika sudah sign in, sudah login, nanti tampilannya akan ada 4 menu ya. Kalau ini layanan seleksi CASN, berarti kita ke web SSC ASN. Ini adalah layanan individu ASN. Ini layanan manajemen ASN dan layanan pendukung. Layanan mana yang sering kita gunakan? Yaitu layanan individu ASN. Kita klik, di sini ada 4 menu. My ASN berisi biodata lengkap profil ke ASN-an kita semua yang sudah terdaftar di BKN. Kemudian kinerja ini untuk elektronik kinerja, sistem penilaian yang dilakukan oleh BKN dan juga dilakukan oleh Kementerian Agama lewat website ASN Digital ini lewat menu kinerja. Kita ke My ASN terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah berisi semua data yang harus kita isi. Tapi ingat, cara pengisiannya silakan berkoordinasi dengan UP Kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotanya masing-masing. Karena takut ada sahabat yang belum mengerti. Saya sudah membuat cara pengisian My ASN, silahkan klik aja di playlist tentang CPNS, PNS, P3K. Di situ ada, silakan ya, sahabat semuanya. Menu cara mengisi profil ASN atau My ASN. Ini banyak soalnya sahabat semuanya. Ada ubah profil, golongan, pendidikan, dan sebagainya. Ini harus diisi semuanya sesuai dengan data sahabat semuanya. Tapi ingat, selalu koordinasi dengan staf tata usaha madrasahnya masing-masing atau kepala tata usahanya atau ke unit kepegawaian kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota masing-masing. Kita kembali lagi. Menu kinerja. Menu ini yang rutin sering sekali kita kerjakan sahabat semuanya. E-kinerja ini adalah berisi, nah e-kinerja ini sahabat semuanya itu berisi SKP kita semua. Sasaran kinerja pegawai. Sebagai ASN itu nanti harus dinilai oleh atasannya.
penilaiannya per 3 bulan sekali. Jadi triwulan 1 Januari sampai Maret, triwulan 2 April sampai Juni, triwulan 3 Juli sampai dengan September, dan triwulan 4 dari Oktober sampai Desember. Nah, cara pembuatannya ini saya juga sudah membuat videonya. Sahabat bisa melihat di video tentang pengisian kinerja di playlist kanal YouTube saya. Ya, ini adalah tampilannya. Nah, kalau ASN karir ini berarti seluruh karir di seluruh kementerian. Barangkali sahabat ada yang ingin berpindah instansi. Itu lihatnya di sini ada lowongan ya. Itu silakan. Ini tidak sering dipakai karena ini jarang ada yang mau berpindah antar instansi. Pengajuan banding ASN ini untuk yang mengalami beberapa hal tentang hukum ya. Jadi di sini bisa. Nah, yang sering dilakukan, yang sering kita kerjakan yaitu di menu My ASN ini juga jarang kalau ada mengalami perubahan data saja, tapi yang rutin setiap 3 bulan sekali yaitu kinerja. Itu untuk website ASN digital ya, sahabat semuanya. Lalu website mana lagi? Ini sso.kemenag.go.id. Ini adalah website untuk pegawai PNS dan P3K di Kementerian Agama. Loginnya menggunakan NIP, kemudian passwordnya silakan sahabat tanyakan ke pegawaian kantor Kemenag kabupatennya masing-masing. Nah, di SSO Kemenag ini adalah aplikasi satu pintu dari kepegawaian, dari Biro Kepegawaian Kementerian Agama. Apa saja isinya? Ada 4 menu. Yang sering kita gunakan yaitu presensi online. Presensi online ini adalah untuk melihat kehadiran kita ketika kita mengabsen di Pusaka Apps ya. Di Pusaka Apps itu hasilnya kita hadir tidak hadirnya itu bisa lebih lengkap dilihat di sini. Kita klik lanjutkan saja karena kita sudah login tadi ya. Nah, ini lebih lengkap sahabat semuanya. Ini adalah kehadiran kita yang selama kita ngabsen di Pusaka Apps, ini sudah ada. Ini jumlah hari efektif kita kerja, ini jumlah hari masuknya. Itu bisa kelihatan semuanya di sini ya sahabat semuanya. Kemudian untuk melihat uang makan juga bisa dilihat di sini. Ingat uang makan itu tergantung kehadiran kita bekerja. Jadi di sini kalau tidak sesuai dengan hari yang sudah dijadwalkan kerjanya, nanti ada mengalami pengurangan uang makan. Kemudian tunjangan kinerja. Ini tunjangan kinerja untuk guru PNS golongan 3A, grade-nya grade 8 atau kelas tunjangan kinerjanya 8. Ini juga akan mengalami pengurangan apabila sahabat ada yang terlambat ya, ataupun tanpa keterangan nanti ada pengurangan di tunjangan kinerjanya. Nah, ini untuk mengecek. Kalau kita mengalami tidak hadir karena lupa dan sebagainya, itu bisa melalui pengaduan ketidakhadiran ya. Kalau mesin absennya error bisa melalui juga pengaduan di sini. Tapi tetap kalau melakukan pelaporan harus koordinasi dengan kepegawaian kantor Kementerian Agama kabupatennya atau minimal dengan kepala madrasah atau kepala TU di madrasah negerinya masing-masing. Nah, ini untuk aplikasi presensi online. Kemudian ada Simpeg 5. Sahabat semuanya, dalam Simpeg 5 ini ada beberapa menu utama yang sering kita isi yaitu di menu profile. Kita klik profilnya. Nah, ini harus kita isi mulai dari profilnya, silakan diisi dilengkapi. Cara mengisi Simpeg 5 ini itu sudah ada videonya. Silakan kalau sahabat ingin melihat, tinggal lihat videonya di playlist konten saya. Ya, silakan mulai dari keluarga, pendidikan, pekerjaan, data pendukung, KGB. KGB itu adalah kenaikan gaji berkala. Jadi sahabat PNS ataupun P3K nanti setiap 2 tahun sekali akan mengalami kenaikan gaji
berkala. Kemudian kinerja. Nah, kinerja ini kaitannya dengan tadi SKP. SKP-nya itu diisi di kinerja dari sini ya. Kalau sudah diisi semua, kemudian kita cetak, nanti ditandatangani, kemudian juga dilaporkan ke kepala madrasahnya ya. Nah, itu. Kemudian ada PKG, itu nanti kaitannya dengan kurikulum, kemudian ada penugasan. Pokoknya cara lengkapnya saya sudah buat untuk pengisian Simpeg 5 ini. Silakan sahabat tinggal klik di playlist tentang Simpeg 5 ya. Kemudian kalau si Eka jarang digunakan, Edupak juga jarang digunakan. Kalau Edupak ini nanti digunakan kalau kita mau mengajukan kenaikan pangkat, tapi cara penggunaannya itu harus berkoordinasi dengan kepegawaian kantor Kementerian Agama kabupaten kotanya masing-masing. Sebab di kinerja BKN juga sudah ada dupaknya atau daftar usulan penetapan angka kredit. Nah, itu sahabat semuanya tentang dua aplikasi terkait ke ASN kita yang sering kita akan isi ya. Jadi jangan sampai lupa. Setelah dua aplikasi ini, sahabat nanti harus ada dua aplikasi lagi yang berkaitan dengan data keguruan kita. Aplikasinya apa saja? Pertama, ini ada yang namanya emisgtk.kemenag.go.id. Website emisgtk Kemenag ini yang dulunya namanya Simpatika Kemenag ya. Ini adalah khusus website tentang keguruan sahabat semuanya. Jadi silakan cara untuk masuknya tinggal klik login di sini, pilih login PTK dengan syarat sahabat sudah aktivasi akun PTK-nya. Kalau yang baru pertama kali mengajar di Kementerian Agama. Kalau sahabat sudah mengajar di madrasah sebelumnya, tinggal lakukan mutasi data saja. Tapi kalau yang baru nanti silakan ke operator madrasahnya untuk melakukan proses input data baru dan diaktifasikan. Kalau cara pengisian MSGTK itu ada di playlist tentang simpatika ya, di konten saya ada. Nah, kalau pengen login nanti caranya tinggal klik login saja. Ini adalah pack ID sahabat atau NUPTK dan passwordnya baru kemudian login. Di sini datanya juga data keguruan. Nanti sahabat semuanya kalau pengen ikut PPG, kalau belum PPG ya, nanti daftarnya di sini di MSGTK, bukan di ASN Digital, bukan di SSO Kemenag ya, tapi di sini di MSGTK. Ada menu PPG dalam jabatan. Nah, di sini nanti sahabat kalau memenuhi syaratnya nanti itu bisa ikut PPG bagi yang belum sertifikasi. Kalau yang sudah sertifikasi berarti sahabat terkait tunjangan profesi gurunya, kalau layak tidaknya itu melihat di menu tunjangan-tunjangan ini ya. Ada menu SKBK, SKMT, ada menu analisa tunjangan di sini. Kalau sahabat semuanya linear dan sebagainya, nanti sahabat bisa memenuhi persyaratan. Ingat, pengisian data ini juga harus berkoordinasi dengan kurikulum dan operator madrasahnya karena terkait dengan kewajiban 24 jam mengajar ya. Ini tentang aplikasi Emis GTK. Ini sering nih sahabat semuanya digunakan. Setiap 1 bulan bagi yang sertifikasi itu harus mencetak SKA KPT di website Emis GTK ini. SKAPT itu apa? Surat tentang kelayakan untuk pembayaran tunjangan profesi. Kemudian setelah ini ada satu aplikasi lagi namanya juga sama, tapi Emis 4.0. Emis 4.0 ini juga isinya sama kok seperti Emis GTK seperti tadi. Ada profil lengkap sebagainya di situ sahabat sudah ada semua. Cuma ini nanti yang menginput datanya kedua-duanya ya Emis GTK dan Emis 4.0 itu cara sahabat bisa mendapatkan akun itu harus berkoordinasi dengan operator madrasah negerinya. Tapi penting karena Emis 4.0 juga ini bisa untuk digunakan tentang
pengajuan pendaftaran PPG, termasuk analisa kelayakan bayar untuk tunjangan profesi guru. Jadi ada dua aplikasi, sementara masih MIS-GTK, tapi ke depan kemungkinan nanti akan berpindah ke MIS 4.0. Sahabat semuanya, nah ini adalah 4 website yang akan sering digunakan oleh sahabat ASN Kementerian Agama. Lebih sering yang digunakan itu adalah ASN digital, SSO tentang Simpeg 5, kemudian emis GTK. Kalau emis 4.0 agak jarang-jarang, nggak tiap hari. Cuma kalau sudah berjalan emis 4.0 nanti ngabsen juga harus diupload di emis 4.0. Jadi semuanya ini yang sering digunakan nanti di tempat tugas ASN Kemenag sebagai guru. Ini catatan ya sahabat ASN Kemenag. Nanti mungkin beberapa daerah ada beberapa aplikasi tambahan dari unit pegawai Kemenag kabupaten kotanya masing-masing atau dari Satker madrasah negerinya masing-masing. Cuma 4 aplikasi ini adalah aplikasi umum yang sering dan akan selalu digunakan oleh kita semua. Selamat, saya ucapkan turut berbangga pada sahabat CPNS yang sudah menerima SK SPMT dan sekarang sedang melaksanakan program Latsar lewat online di website Si Wajar. Semoga sukses. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan share video ini ke sahabat-sahabat ASN di satuan kerjanya agar lebih memahami lagi tentang aplikasi-aplikasi yang sering digunakan di Kementerian Agama. Terima kasih banyak.